Beberapa bulan belakangan ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Di antaranya adalah bantuan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai reguler, dan bantuan pangan non-tunai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau disingkat BPNT PPKM alokasi anggaran tahun 2021. Namun bantuan tersebut dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi tapi mendapatkan bantuan BPNT PPKM dan juga bantuan program Keluarga Harapan, seperti yang ramai diberitakan di media massa dan beberapa di media sosial mengenai ribuan pegawai negeri sipil ikut menerima bantuan sosial dari pemerintah. Seperti yang disampaikan Menteri Sosial Tri Risma hari ini setelah dilakukan pengecekan data lewat BKN, terdapat 28.965 orang PNS yang aktif menerima bansos, sedangkan sisanya kemungkinan telah pensiun. Walaupun tidak diatur secara spesifik bagi pegawai ASN, dilarang untuk menerima bantuan sosial. Namun demikian, pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap, mulai dari gaji dan tunjangan dari negara. Oleh sebab itu, ASN dianggap tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Lalu seperti apakah upaya pemerintah untuk menanggapi permasalahan ini? Simak penjelasannya berikut. Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN, itu di data yang indikasinya PNS, itu ada 31.624, ya 31.624 ASN. Yang aktif itu setelah kita cek di data BKN, mungkin yang sisanya itu sudah pensiun, itu 28.965 ASN aktif. Nah, ini akan kita kembalikan ke daerah. Itu tersebar di 511 kota kabupaten di 34 provinsi. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke daerah cek. Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang profesinya sebagai ASN, dan kemudian yang profesi TNI Polri, kita sudah surati ke Bapak Panglima, mudah-mudahan nanti kami segera terima jawabannya. Seperti itu. Itu kira-kira teman-teman. Karena salah peraturannya adalah tidak boleh yang menerima pendapatan rutin dari pemerintah. Seperti itu. Memastikan aja 31.000 PNS tadi, apakah selama ini sudah menerima bansos? Sudah. Dia menerima bansos selama ini. Makanya kemudian kan sebetulnya kita perbaikannya itu kan tadi saya sampaikan, data itu kan dari daerah. Nah sekarang karena tidak ada koreksi itu, nah saya analisa. Tapi saya tetap kembalikan ke daerah. Itu karena memang sesuai dengan undang-undang daerah lah yang berat. Tapi punya datanya. By dress, by name ini ada. Itu jenis bansosnya apa aja ya, Bu? Apakah semua jenis bansos 31.000 orang? Maksudnya?
Ya, Macam ini campur, ada yang BPNT, ada yang PKK gitu. satu lagi, semua 13.000 PNS itu termasuk TNI Polri yang Ibu bilang tadi ya? Bukan, Oh, bukan. iya. Yang TNI Polri sedang proses. Belum. Pada tanggal 10 Februari tahun 2022 telah diterbitkan surat mengenai perihal tentang pengembalian dana bantuan sosial yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau ASN. Adapun isi surat tersebut telah dirincikan alasan PNS atau ASN harus mengembalikan dana bantuan sosial yang sudah ia terima karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pada pasal 1 angka 1 yang mana disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Sehingga PNS dinilai tidak layak untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah. Adapun dasar hukum lainnya yaitu berada pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud ayat 1 diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Sehingga ASN yang menerima bantuan sosial wajib mengembalikan dananya kepada kas negara secara mandiri, dapat melalui loket atau teller bank atau pos, persepsi atau melalui sistem elektronik seperti ATM atau internet banking atau mobile banking. Atau pengembalian dana bansos yang dimaksud juga dapat dilakukan melalui kode billing pada aplikasi Simponi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian tersebut adalah buat kita semua dan teman-teman di luar sana. Apabila diberikan bantuan sosial dari pemerintah, maka jangan dianggap itu adalah rezeki nomplok atau uang kaget dari pemerintah, karena semua itu ada dasar hukumnya dan ada ketentuannya. Bisa jadi bantuan sosial tersebut jatuh ke nama Bapak Ibu semua, teman-teman semua, karena datanya yang belum dimutakhirkan. Jadi pintar-pintarlah untuk menilai dan cari tahu semuanya sebelum teman-teman ambil. Lebih baik menggunakan uang dari hasil keringat sendiri daripada menerima bansos yang tidak seberapa, tapi ujung-ujungnya malah disuruh mengembalikan. Baiklah, sampai di sini dulu video saya kali ini. Disclaimer-nya adalah saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan sebuah instansi atau ASN atau teman sejawat. Tujuan saya hanya ingin mengedukasi dan ambil hikmahnya serta buang yang tidak diinginkan. Oke, semoga rezekinya dilancarkan, segala urusannya dimudahkan, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.